Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Tertulis di dalam kitab Keluaran 17 ayat 9, topik renungan kita hari ini adalah Yang di tangan Anda. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah panggilan Allah untuk suatu tugas mencakup kekuatan yang Dia berikan demi menyelesaikan tugas itu. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Para petugas kebun binatang yang menangani ular selalu akan mengatakan kepada Anda, agar jangan sekali-kali menangkap ular dengan memegang ekornya. Apabila itu terjadi, maka dalam sekejap ular itu akan membelit dan membenamkan taringnya di tangan Anda. Cara yang tepat untuk mengendalikan ular adalah dengan memegang kepalanya. Mohon jangan mencoba hal ini di rumah. Namun, Allah justru meminta Musa supaya memegang ular pada ekornya. Musa, yang telah berpengalaman menghadapi berbagai jenis ular di gurun Midian, tentu tahu bahwa cara itu sangat tidak bijaksana. Apa yang ingin Allah ajarkan kepada Musa? Allah ingin Musa menyadari kekuasaannya dan bersedia dipakai sebagai utusannya. Pada dasarnya, hanya ada sedikit perbedaan antara melempar tongkat ke tanah dan memegang ular pada ekornya. Keduanya merupakan tindak ketaatan kepada Tuhan. Pelajaran yang dapat diambil adalah Allah mampu menggunakan apapun yang Dia inginkan untuk menyampaikan pesan-Nya kepada manusia melalui Musa.
Apa yang ada di tangan kita? Dalam beberapa hal, hidup kita berada di tangan kita. Kita dapat memilih untuk menghamburkan setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun demi kepentingan kita sendiri atau memilih untuk hidup dalam ketaatan yang akan berguna bagi Allah yang Maha Kuasa. Kita akan heran saat menyaksikan betapa banyaknya hal yang Tuhan sempurnakan dalam diri kita dan melalui kita, apabila kita taat melakukan kehendak-Nya. Apa yang ada di tangan Anda? Keteguhan hati Ayub. Ayub 17 ayat 9 menuliskan, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Apa yang dimaksud dengan keteguhan hati? Sederhananya, keteguhan hati bisa didefinisikan sebagai kemampuan mengendalikan diri untuk sejenak meninggalkan keinginan semu demi mencapai tujuan jangka panjang yang tentunya lebih besar. Keteguhan hati bukan hanya terkait dengan memiliki motivasi atau tekad untuk mencapai sesuatu, tetapi juga melibatkan pengendalian pola pikir dan kebiasaan sehari-hari, dan untuk dapat mengendalikan diri, segala tindak tanduk dan perilaku harus kita lakukan secara sadar, dengan melibatkan kemampuan berpikir logis dan mengatur emosi, serta melibatkan kemampuan menahan godaan. Ayub dalam menghadapi semua tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya meneguhkan hatinya pada prinsip hidup yang benar bahwa imannya kepada Tuhan tidak akan goyah, walau ada banyak pergumulan yang ia hadapi. Ayub tetap dalam pendirian iman yang teguh, kendati pun ia harus kehilangan segalanya dari dalam hidupnya termasuk orang-orang yang dikasihinya. Ayub adalah salah satu pendahulu pejuang iman yang hidup sekitar masa hidup Abraham. Allah bangga akan kesalehan Ayub. Kemudian untuk mempermalukan Allah, iblis minta izin untuk mencobai Ayub sehingga ia kemudian akan mengutuki Allah. Allah mengizinkan hal tersebut. Lalu tiba-tiba hanya dalam waktu sehari Ayub kehilangan seluruh anggota keluarganya, terkecuali istrinya, usahanya, harta bendanya dan bahkan rasa hormat orang lain terhadapnya. Dan akhirnya, hanya dalam waktu singkat sesudahnya, kemudian Ayub juga kehilangan kesehatannya, menderita suatu barah atau bisul yang parah dan membuatnya sangat menderita. Teman-teman Ayub kemudian mengunjunginya dengan maksud yang baik, memberi dorongan bagi sahabatnya tersebut. Ayub menyambut baik kedatangan mereka, namun kemudian ia menjadi kecewa ketika sahabat-sahabatnya itu berubah jadi kritikus yang sangat buruk. Kemudian karena melihat Ayub meratapi kondisinya tersebut kepada Allah dan memohon kepadanya untuk mengakhiri penderitaan tersebut, sahabat-sahabatnya kemudian mencoba membela Allah dan menyalahkan Ayub. Semua penasihatnya berkata bahwa segala bencana tersebut terjadi karena dosa-dosa yang dilakukannya. Mereka menyalahkan Ayub karena telah bersikap angkuh, membohongi diri sendiri dan bahkan menuduhnya telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti teman-temannya yang lain, Elifas orang teman, juga berkata bahwa semua ucapan indah yang dilontarkan Ayub hanyalah omong kosong. Elifas merasa tersinggung karena Ayub menolak mendengar hikmat yang mereka sampaikan. Meskipun Ayub adalah sahabat yang paling dituakan, namun mereka menganggap bahwa diri mereka juga berhikmat. Sahabat-sahabat Ayub berulang-ulang mengatakan bahwa Ayub telah melakukan kejahatan, dan hal itulah yang menyebabkan Allah meninggalkannya. Lagi pula, menurut mereka, bukankah memang seperti itulah cara Allah bertindak? Elifas dan Bildad sama-sama mengeroyok Ayub dan bahkan menuduh Ayub sebagai seorang yang tidak percaya dan tidak kenal Tuhan serta jahat. Bagaimanakah seharusnya reaksi yang tepat atas penderitaan? Ayub tegar dan teguh imannya menghadapi tuduhan-tuduhan sahabat-sahabatnya. Ia tidak gentar menghadapi penderitaan yang silih berganti menerpa hidupnya dan keluarganya. Reaksi Ayub terhadap penderitaan pribadi yang dialaminya adalah tidak menolak penderitaan tersebut, melainkan tetap mempertahankan sikap hidup yang benar dan tetap berpengharapan. Secara intuitif,
Sebenarnya Ayub telah menyadari bahwa ia memiliki seorang perantara di surga yang akan membela perkaranya di hadapan Allah, meskipun pada saat itu Yesus Kristus, Anak Allah, belum menyatakan diri ke dunia. Ayub tidak tahu apakah Allah akan membebaskannya dari penderitaan tersebut, dan ia beranggapan bahwa Allah akan membiarkannya dalam keadaan tersebut. Tetapi Ayub memberi teladan bagi kita tentang sikap yang baik saat mengalami penderitaan. Ayub berkata, "Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Sesungguhnya tekad Ayub tersebut lebih kuat dibanding sahabat-sahabatnya." Karena kemudian ia meminta sahabat-sahabatnya tersebut untuk menantangnya dengan sikap yang menurut mereka sangat bijaksana tersebut. Keteguhan hati Ayub membuat dirinya lepas dari penderitaan yang dialaminya. Ia berkemenangan melewati semua pergumulan dan penderitaan yang menerpa hidupnya. Akhirnya ia juga beroleh berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena itu, teruslah pertahankan keteguhan hati kita untuk beriman kepada Allah sampai akhir hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang penuh berkat. Dia tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, selaras dengan Mazmur 1. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang seolah penuh hukuman. Bagaimanapun keadaan hidupnya, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perikop khotbah minggu ini berbicara tentang dua pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensinya, yakni: pertama, hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hati yang menjauh dari Tuhan. Terhadap pilihan ini, Alkitab secara tegas dalam ayat 5 memulai dengan kata, "Terkutuklah." Hidup yang terkutuk adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Perikop ini lebih jauh menegaskan bahwa bagi siapa saja yang memilih pilihan ini, maka dia akan mengalami penderitaan, tinggal di tanah gersang dan terasing. Jika membayangkan kehidupan seperti ini, tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalaminya. Namun tanpa disadari, sesungguhnya banyak orang Kristen yang memilih pilihan ini. Jika orang Kristen memilih kehidupan menjadi terkutuk, maka konsekuensinya adalah mereka akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Mereka mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikiran, pendapat, prinsip-prinsip, dan cara-cara manusia. Hati mereka menjauh daripada Tuhan. Arti kata, hatinya menjauh, dalam bahasa Ibrani, adalah cuer. Artinya hatinya memberontak kepada Tuhan. Hatinya meninggalkan Tuhan dan hatinya semakin menjauhi daripada Tuhan, sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Hati mereka licik. Arti kata hatinya licik adalah dalam diri manusia Tuhan melihat banyak kemunafikan, suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, culas, palsu, sombong, ingin menonjol, suka membanggakan diri dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran. Hati mereka membatu. Arti kata hatinya membatu adalah dalam diri manusia Tuhan melihat hatinya keras, jahat, keji, gusar dan sulit untuk disembuhkan, sehingga pribadinya menjadi lemah, rapuh, murung dan sedih. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah putus asa. Kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani batach, artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Perikop kita saat ini menyatakan juga dengan tegas bahwa
diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini pilihan yang bertolak belakang dengan pilihan pertama, dan konsekuensinya juga bertolak belakang. Pilihan pertama mendatangkan kutuk, namun pilihan kedua ini akan mendatangkan berkat. Lebih jauh perikop ini menjelaskan berkat seperti apa yang diberikan oleh Tuhan, bahwa bagi siapapun yang hidup mengandalkan Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Artinya, hidupnya tak akan berkekurangan, karena dia akan selalu dekat dengan batang air, dekat dengan sumber kehidupan. Dalam pilihan hidup mengandalkan Tuhan, maka seseorang tidak akan mengalami kekeringan dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka konsekuensi yang akan kita terima adalah kita hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan. Kehidupan kita seperti merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan, sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Kehidupan kita tidak mengalami panas terik, artinya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Kehidupan kita seperti daun yang tetap hijau. Artinya, orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan dan yang penuh sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau dan yang indah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kita tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita, sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kehidupan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk mengandalkan Tuhan? Pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani yang tak terbatas dengan sumber daya duniawi yang terbatas. Paulus, yang paham beratnya medan pertempuran orang beriman, menasihati jemaat Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di tengah tekanan batin akibat pelayanan yang begitu berat, ada 5 doa Yeremia yang berbentuk puisi tercatat dalam kitab ini. Itulah rahasia kekuatannya. Orang yang menggunakan sumber daya rohani tidak akan bisa dikalahkan oleh keadaan. Hal ini sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Malam sebelum disalib, dia bukan sibuk mengatur siasat, tetapi sibuk berdoa. Hasilnya, dia pun mendapatkan kekuatan ilahi untuk menggenapi misinya. Kedua, berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Walaupun menyampaikan pesan Tuhan dengan tekun, hanya 2 orang yang tercatat bertobat dalam kitab Yeremia, Baruch, sekretarisnya, dan Ebed-Melech, sida-sida dari Ethiopia yang melayani raja. Namun demikian, Yeremia terus melayani dengan setia selama 40 tahun sampai akhir hidupnya. Banyak orang tekun berusaha tetapi tidak rela menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, penguasa, atas hidup mereka.
Inilah yang membuat mereka mudah patah semangat ketika hasil usaha mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketiga, taatlah pada pimpinan Tuhan. Bersandar pada Tuhan menuntut ketaatan mutlak. Bahkan, seperti Yeremia, sampai harus mengalami berbagai kesulitan. Orang-orang sekampungnya berkomplot melawan dia dan berbagai penganiayaan diterimanya. Yeremia juga menjalani hidup yang tidak wajar. Ketika Tuhan memerintahkannya melakukan tindakan-tindakan simbolis untuk menyatakan pesannya, dia tidak diizinkan menikah, kemudian disuruh memanggul gandara taukuk dari kayu dan bahkan menggantinya dengan besi. Relakah kita hidup menaati Tuhan sampai seperti ini? Ketika ingin menyerah, ingatlah dan mintalah kekuatan pada Kristus, yang terlebih dulu taat sampai mati di kayu salib, demi menebus dosa kita. Taat juga berarti bersiap selalu untuk mengganti rencana kita jika Tuhan menghendakinya. Paulus dan Silas pernah dicegah oleh Roh Kudus ketika ingin memberitakan Injil ke Asia dan Bitinia. Secara manusia, itu terlihat sebagai sebuah kegagalan. Mungkin saja mereka merasa kecewa dan bertanya-tanya. Renungkan, apakah yang hendak kita renungkan dan hayati dari khotbah Minggu Septuagesima ini? Ada beberapa hal yang hendak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, hindarilah percaya dan mengandalkan manusia karena manusia dapat mengecewakan. Manusia seringkali ingkar kepada kata-kata dan janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dengan mudah mengucapkan janji-janji manis. Namun semudah mengucapkan janji, semudah itu pula janji itu terlupakan. Mungkin kita juga adalah salah satu dari orang yang sering mengingkari janji kita kepada sesama. Selain manusia dapat mengecewakan, manusia juga memiliki kemampuan yang terbatas. Ada pula kenyataan orang yang berjanji kepada kita ingin sekali menepati janjinya, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menepati janji itu karena keterbatasannya. Kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Nya untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan meski seberat apapun masalah kita. Kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongan-Nya, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Menjadi pemberita firman Tuhan selalu orang anggap adalah dengan cara berkhotbah di mimbar dan harus belajar ke sekolah teologi. Selain itu, pemberita firman Tuhan dipahami ialah mereka yang menerima tahbisan, pendeta, guru jemaat, bibliofrau, diakons, dan sintua. Pemahaman ini tidak salah sebab merekalah yang sering secara verbal kita lihat pemberita firman Tuhan baik di gereja, keluarga, dan masyarakat. Menjadi pemberita firman tidak hanya anggapan seperti di atas tadi. Pemberita firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri atau swasta, sebagai pengusaha atau wira swasta, sebagai sopir atau masinis atau pilot, sebagai tukang sapu, pebisnis, penjual koran, dan lain-lain juga adalah pemberita firman. Memberitakan firman tidak harus fasih berkata-kata seperti berkhotbah, tetapi kita memberitakan firman Tuhan melalui tutur kata, pola laku, tindakan, dan perbuatan kita kepada semua orang. Itulah juga pemberita firman. Sebagai orang percaya, kita bersama-sama memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Kita memberitakan firman Tuhan dalam keseharian kita, melalui tutur kata dan sikap sopan santun kita di kantor, di pasar, di ladang atau sawah. Orang merasakan kehadiran Tuhan saat kita berada bersama-sama dengan keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kita. Mereka merasakan ada kebaikan, kebahagiaan yang keluar dari dalam diri kita. Itulah pemberita firman. Kita semua adalah pemberita firman Tuhan.
firman Tuhan ini bukan hanya untuk Timotius, tetapi untuk semua gereja Tuhan, orang-orang percaya yang telah dipanggilnya dan menerima kasih Tuhan yang besar. Kesempatan dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah milik kita semua. Mungkin kita berkata, "Aku tidak tahu caranya, bagaimana ya? Aku bukan pendeta atau penginjil." Setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada firman yang hidup. Di mana dan kemana ia sedang memberitakan firman itu, kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ide-ide hasil pemikiran kita, tutur kata dan cara penyampaian bahasa, juga semua karya yang dihasilkan, sesungguhnya adalah buah pemberitaan Injil, yang Tuhan tanam di dalam diri kita. Masalahnya apakah kita berani menyaksikan itu kepada orang lain, bahwa semua itu datang dari kasih Allah yang besar bagi kita, melalui karya Yesus. Sebagai pemberita firman Tuhan, jangan mengubah berita kabar baik itu. Pusat dari pemberitaan adalah Allah sendiri. Kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada manusia yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya, diberikan melalui Yesus Kristus sebagai penebus, dan bagaimana manusia yang ditebus itu hidup dalam ketaatan. Inilah pusat dari semua pemberitaan kita. Bukan dongeng-dongeng atau semua cerita yang hanya memuaskan keinginan telinga. Sebagai pemberita firman Tuhan, jangan hanya sesekali, melainkan kita harus rajin dalam melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Pemberitaan Injil sering diibaratkan seperti seseorang yang sedang pergi menabur. Kita tidak tahu mana setiap taburan itu yang tumbuh dan menghasilkan buah. Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik." Tidak semua orang menerima baik setiap pemberitaan. Kita akan menemukan bermacam-macam respon orang atas pemberitaan ini. Ada orang yang menerima dengan senang, tetapi kemudian melupakan. Ada orang yang dengan terang melawan dan menolak pemberitaan. Ada juga yang menerima dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga Paulus mengatakan, "Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, rajinlah dan terus bekerja, selagi kesempatan itu diberikan kepada kita." Paulus menjadikan dirinya sebagai teladan, bagaimana ia berusaha keras menjadi pemberita. Kalau kita melihat peta perjalanan misi Paulus dalam memberitakan firman itu luar biasa, bukan hanya lingkup Asia kecil tapi juga sampai ke Eropa, bahkan penjara dan belenggu tidak menjadi penghalang bagaimana Injil sampai kepada setiap telinga. Para prajurit, pengawal, penguasa, orang Yahudi bahkan orang-orang yang jauh yang susah untuk dia jumpai sekalipun, Paulus sampaikan berita Injil. Meskipun hanya lewat surat-suratnya, banyak sekali buah yang dihasilkan Paulus yang dampaknya sampai sekarang ini. Bahkan para misionaris yang datang ke Indonesia membawa Injil adalah mereka yang datang dari bangsa-bangsa di mana Paulus memberitakan Injil. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita persiapkan agar kita menjadi pemberita firman Tuhan yang baik? Setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, yakni: pertama, perhatikanlah dirimu dalam segala hal. Seorang pemberita firman Tuhan haruslah seorang yang dapat menjaga, mengamati, dan menonton dirinya sendiri. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kecenderungan manusiawi kita adalah melihat apa yang ada di depan mata. Kita susah melihat kelemahan kita tetapi sangat cepat mengamati kekurangan orang. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sehingga kita sangat senang menghakimi. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu.
Padahal pekerjaan menghakimi bukanlah hal yang patut dikerjakan oleh manusia. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena sudah jelas ukuran penghakiman kita tidak layak dan kita sendiri pun penuh kelemahan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Kedua, tahan menderita. Kristianitas adalah tindakan secara rela untuk memikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita tidak dipanggil menjadi umat Kristiani dengan garansi tanpa penderitaan. Bahkan sejatinya kekristenan adalah penderitaan. Mengapa? Karena kita ditempatkan di dunia ini dengan kewajiban untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Kita harus berbeda dengan gaya hidup duniawi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahkan secara khusus Paulus mengatakan bahwa orang yang hendak menjadi pelayan Tuhan akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi orang yang menganggap bahwa menjadi hamba Tuhan akan selalu baik-baik saja harus mulai mengerti bahwa jawatan pelayanan dalam gereja adalah sebuah pekerjaan memikul salib yang berat. Namun demikian Paulus berpesan kita tidak perlu khawatir karena dia akan selalu menolong dan menguatkan kita untuk menahan penderitaan. Ketiga, lakukan pekerjaan pemberita firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pemberita firman Tuhan bukan sekedar jawatan, tetapi merupakan pengabdian tanpa mengenal batas dan waktu. Seorang pelayanan bukanlah seorang pemalas yang ogah-ogahan dan berpangku tangan. Seorang hamba Tuhan tidak cukup berdiri di depan pintu gereja dengan senyum dan menyalami jemaat saat pulang gereja, tetapi dia harus pergi dan berusaha dengan keras agar Injil diberitakan. Gereja di mana kita hidup hari ini mengalami degradasi. Para pendeta menjadi gemuk dengan perut membuncit karena lebih senang duduk-duduk di kantor gereja tanpa merasa perlu lagi memberitakan Injil. Kebanyakan pendeta juga terlena dengan jumlah pengunjung ibadah raya, sehingga tidak merasa perlu bekerja dengan keras lagi menjangkau jiwa di luar sana. Yang paling menyedihkan adalah banyak pelayan di gereja yang bekerja karena dorongan perut bukan dorongan hati. Mereka melayani karena perut mereka, atau dengan kata kasar, mereka hanyalah sebatas pelayan amplop, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sejatinya, Alkitab mengatakan bahwa pelayanan yang benar adalah pelayanan yang menjangkau jauh keluar tembok gereja, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Keempat, tuntaskanlah pelayananmu. Pelayanan seorang Kristiani adalah sampai akhir hayat. Tidak ada istilah pensiun dalam pelayanan. Saya adalah salah seorang yang menentang aturan emeritus, pensiun, dalam jawatan gereja. Kita tidak boleh pensiun sampai Tuhan memanggil kita pulang. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sudah sampai ke garis finish. Dia telah berhasil mengakhiri pertandingan imannya, melawan dunia. Ia telah setia memelihara iman kepada Yesus Kristus selama hidup. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Benar, dalam menunaikan tugas pelayanan, kita harus bekerja dengan baik, jangan serampangan dan asal jadi. Jadilah pelayan yang mengerjakannya dengan sungguh dari dasar hati sampai engkau kelak kembali dipanggil pulang olehnya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi pemberita firman Tuhan? Pertama, karena mandat Allah.
Panggilan pemberita firman Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Memang dalam surat ini secara khusus Paulus memberi mandat kepada Timotius untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi perintah atau mandat untuk memberitakan firman Tuhan bukan berasal dari Paulus, tetapi dari Allah. Begitu pula cakupannya, bukan semata ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang percaya, karena setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Ini konsep yang baru dan berbeda dengan era dalam Perjanjian Lama di mana pemberita firman Tuhan hanya sebatas kepada orang-orang tertentu. Imamat mediatorial, setiap orang percaya berhak dan bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi, sebagai pemberita ada hal penting yang perlu diketahui agar memiliki pemahaman yang benar dalam memberitakan firman Tuhan. Kedua, karena pemberita firman Tuhan hendak membawa berita keselamatan. Alkitab adalah berita keselamatan dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Firman itu harus diberitakan kepada setiap orang agar menjadi pedoman bukan sebagai kenang-kenangan, sehingga iman mereka bertambah kian dewasa dan tidak bercacat cela. Barang siapa yang menerima firman Tuhan yang didengar saat firman itu diberitakan akan menjadi alat pacu untuk meresponi keselamatan dan pemateraian Roh Kudus, dan penghayatan terhadap firman Tuhan akan membuat hidupnya kian bertambah baik. Begitu pula dengan damai sejahtera yang menyelubungi hati adalah hasil yang diperoleh akibat penerimaannya akan firman Tuhan. Timotius memiliki seorang ayah kafir, tetapi ibunya Eunike dan neneknya Lois adalah orang percaya yang menuntun dia kepada keselamatan. Firman Tuhan yang diajarkan kepadanya sejak di usia dini menyebabkan Timotius meresponi keselamatan dari Allah. Selanjutnya, Paulus kian melengkapi Timotius dengan pengajaran yang benar dan pola hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, pemberita firman Tuhan akan membawa transformasi kehidupan. Seorang ateis berkata kepada seorang kepala suku di Afrika ketika melihat anaknya sedang membaca Alkitab. Dengan sikap mengejek ateis tersebut sesumbar berkata, "Kenapa kau izinkan anakmu membaca Alkitab? Itu buku jelek dan tidak masuk akal." Lalu kepala suku berkata kepada ateis itu, "Karena Alkitab yang telah dibacanya itu maka kehidupannya mengalami perubahan. Sebelumnya ia adalah seorang yang jahat, pemarah dan penuh kebencian, tetapi sekarang ia berubah secara drastis. Kalau dahulu, bila dia melihat kamu bersikap seperti ini, pasti kamu sudah dimakannya karena sebelumnya dia adalah seorang penjagal manusia. Kalau Alkitab itu buku yang jelek dan tidak baik, kenapa hidupnya bisa menjadi lebih baik?" Kondisi manusia di saat Paulus menuliskan surat ini sedang mengalami kemerosotan moral. Ada 19 ciri kemerosotan moral yang sedang terjadi saat itu, yaitu mencintai diri sendiri, pendusta, sombong dan lainnya. Paulus menegaskan bahwa kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mentransformasikan kehidupan bagi siapa saja yang dengan segenap hati mendengarnya. Itu artinya, tidak satupun buku yang dapat mengubahkan hidup manusia kecuali Alkitab. Tetapi Paulus juga menegaskan bahwa upaya transformasi kehidupan itu harus dibarengi dengan cara penyampaian firman Tuhan yang baik dan benar serta keteladan hidup dari sang pengkhotbah yang mencerminkan firman Tuhan yang telah dikhotbahkannya. Frase, "Kuasailah dirimu dalam segala hal," memberi indikasi bahwa pengkhotbah bukan semata menguasai teknik berkhotbah, tetapi juga mampu menguasai perilakunya. Dalam suratnya yang lain, Paulus mengingatkan Timotius akan konsekuensi penolakan dari jemaat bila hidupnya tidak seperti yang dikhotbahkannya. Bukankah khotbah yang hidup itu adalah kehidupan dari sang pengkhotbah itu sendiri? Gagasan itulah yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui teks ini, sehingga kehidupan umat Tuhan mengalami transformasi oleh pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, jadilah pemberita firman Tuhan yang baik. Kita semua tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sanggup. Tapi dalam praktik hidup sehari-hari kita masih saja hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan dan merasa pesimis. Hal ini tidak hanya kita alami. Musa pun pernah merasakan hal yang sama ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin atas umat Israel. Tuhan berbicara kepada Musa, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tuhan tidak pernah sembarangan dalam memilih dan mengutus seseorang. Kalau Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Ia pasti akan memperlengkapi dengan kuasa dan juga memberikan kemampuan ilahi. Untuk meyakinkan Musa tentang panggilan ini, Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya di depan mata kepala Musa sendiri, mengubah tongkat menjadi ular, membuat tangan Musa kena kusta putih seperti salju lalu memulihkannya. Bagaimana respons Musa? Berbagai alasan ia sampaikan kepada Tuhan untuk menolak dan menghindar dari panggilan-Nya. "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Karena aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Bukankah kita sering berlaku seperti Musa, merasa diri tak bisa apa-apa, tak punya kemampuan, dan pesimis? Perhatikan, Tuhan tidak menuntut kita punya banyak keahlian atau segudang talenta. Yang Ia inginkan dari kita adalah hati kita. Maukah kita dibentuk Tuhan? Ingat kasus Bileam, seorang nabi bebal yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahatnya, yang ditegur Tuhan melalui seekor keledai. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Kalau seekor keledai beban yang bisu dipakai Tuhan untuk menegur dan memperingatkan Bileam, bukankah kita ini lebih berharga dari seekor keledai? Jangan mengeraskan hati dengan banyak dalih atau alasan selagi panggilan Tuhan itu masih menggema. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan membimbing kita. Keluaran 33 ayat 14 berkata, "Lalu Ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Dalam misi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan, Tuhan memberikan jaminan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan akan membimbing mereka selama di perjalanan dan akan memberikan ketenteraman bagi mereka. Sejak dari awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa dan bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan, bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan di mana mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Namun mereka begitu cepat melupakan Tuhan dan perbuatan ajaib-Nya. Begitu mudahnya mereka tidak melibatkan Tuhan lagi dalam perbuatan mereka. Akibatnya, Tuhan menjadi marah. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan mau kita memerhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang akan kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalamnya. Tuhan tidak mau umat-Nya mengalami kerusakan dan penyesalan ketika tidak memerhatikan dengan saksama setiap langkah yang diambilnya. Langkah dan keputusan yang diambil dapat berupa apa saja, entahkah perihal pekerjaan, usaha, sekolah lanjutan, pelayanan hingga tentang perkara pasangan hidup dan lain-lain. Ada dua kata yang ditekankan melalui pesan Tuhan ini. Kata yang pertama adalah perhatikan langkahmu dan kata yang kedua adalah kerusakan. Setiap kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Tak dapat dipungkiri bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap saat. Kalau kita sadar bahwa kita butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka mulailah libatkan Tuhan di dalamnya. Banyak orang percaya yang cukup dengan merasa disertai Tuhan, tahu Tuhan Yesus baik,
namun Tuhan tidak dilibatkan di dalam langkah-langkahnya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Di antaranya adalah: pertama, ingat janji Tuhan adalah Dia akan membimbing kita. Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah bangsa Israel, berjalan di depan dan menyertai mereka. Kehadirannya menegaskan bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan, dan melindungi mereka dari ancaman mara bahaya. Tuhan juga berjanji di dalam hidup kita bahwa Dia akan menyertai kita dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia akan memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembala yang baik, tidak akan kita kekurangan. Kedua, Tuhan adalah memberikan ketenteraman dalam hidup kita. Kata ketenteraman dalam ayat emas ini mengandung arti tempat peristirahatan atau kenyamanan. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya menyertai mereka selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, Kanaan, tetapi Tuhan juga memastikan bahwa Dia akan menolong mereka sampai ke tempat tujuan. Disitulah mereka akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, dan hidup yang nyaman dibandingkan di padang gurun. Janji-janji Tuhan ini juga menjadi janjinya kepada kita. Dia berjanji akan memimpin kita sampai tujuan akhir nan indah, tanah perjanjian yang mulia, yaitu sorga nan baka. Ketiga, jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya bahkan sebelum Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari antara semua orang yang keluar dari Mesir, Musalah yang paling sering menerima firman Tuhan. Dari antara semua orang yang ada bersama-sama Musa, tidak ada yang lebih dekat dan lebih kenal Tuhan selain Musa. Sebelum doa yang dinaikkan Musa ini, bukankah Tuhan sudah sering datang berfirman dan memperkenalkan hukum-hukumnya kepadanya? Tetapi Musa yang paham akan firman Tuhan dan yang sangat mengenal suara Tuhan tetap mengatakan kepada Tuhan, "Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau." Artinya, setiap hari bagi Musa adalah perjalanan hidup yang baru. Tantangan yang ia hadapi adalah tantangan yang baru. Ia memerlukan perkataan Tuhan yang menjadi pelita buat arah langkahnya dan sekaligus menyegarkan jiwanya setiap hari. Musa tidak merasa cukup apabila kemarin Tuhan mengajarkan sesuatu. Keempat, jangan membiarkan hanya orang lain saja yang mengalami Tuhan. Apabila kita perhatikan pemandangan yang terjadi, bukankah ini luar biasa sekali? Ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang teman, ada satu pribadi yang bernama Yosua ternyata belum mau meninggalkan kemah pertemuan itu. Penyebabnya, Yosua adalah seorang pelayan Musa yang memang mengikuti kemana Musa tuannya pergi. Namun bukan sekedar mengikuti, tetapi juga meneladani Musa dalam mencari Tuhannya. Ada perbedaan antara sekedar mengikuti dengan meneladani. Pengalaman pribadi bersama Tuhan yang Musa alami, Yosua pun ingin mengalaminya juga secara pribadi. Ia tidak puas hanya mendengar dari apa kata orang tentang Tuhan. Ia tidak puas kalau hanya mendengar tentang Tuhan dari apa kata Musa. Ingat kisah Ayub, ia tidak akan pernah memahami Tuhan kalau hubungan yang dijalin dengan Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Orang seperti Yosua inilah yang selanjutnya akan mengalami tuntunan Tuhan. Memang tidak mudah, namun disitulah titik perbedaan antara mengalami Tuhan dan tidak mengalami apa-apa. Karena itu, teruslah menapaki kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan membimbing dan menyertai kita hingga akhirnya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.